Pendahuluan dan gambaran umum, audit dan jaminan. Audit proses in fokus. Jadi, tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang layanan audit dan jaminan. Jadi, meskipun bab ini lebih fokus ke audit laporan keuangan, tapi bab ini juga membahas tentang definisi dari perjanjian jaminan dan perbedaan dengan berbagai jenis perjanjian jaminan lainnya. Tingkat jaminan yang dibahas dalam bab ini meliputi perikatan jaminan yang wajar, terbatas, dan tanpa jaminan. Auditing and assurance defined. Perikatan jaminan merupakan perikatan di mana praktisi jaminan bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat dalam rangka untuk menyatakan kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna yang dituju selain pihak yang bertanggung jawab tentang evaluasi materi yang mendasarinya terhadap kriteria Framework for Assurance and Judgment. Praktisi jaminan ini misalnya auditor yang bekerja di depan publik yang memberikan jaminan atas laporan keuangan perusahaan publik. Pengguna yang dituju yaitu orang-orang yang laporannya disiapkan oleh penyedia jaminan, misalnya pemegang saham. Nah, pihak yang bertanggung jawab adalah orang atau organisasi perusahaan yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Different assurance service. Layanan jaminan yang berbeda. Financial Report Audits, audit laporan keuangan. Menurut ASA 200 atau ISA 200, tujuan keseluruhan auditor independen dan perilaku audit sesuai dengan standar auditing Australia. Tujuan dari audit laporan keuangan adalah agar auditor menyatakan opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material yang sesuai dengan kerangka laporan keuangan. Laporan keuangan dan laporan direktur harus disiapkan setiap tahun dengan mengungkapkan entitas, perusahaan publik, perusahaan besar, dan skema terdaftar berdasarkan pasal 292 Corporation Act atau Undang-Undang Korporasi. Berdasarkan pasal 295 nomor 4C dan 295A dari Undang-Undang, direktur entitas pelapor harus menyatakan apakah entitas pelapor akan mampu membayar hutangnya pada saat dan ketika jatuh tempo, baik secara finansial catatan telah dipelihara dengan baik, apakah laporan keuangan dan catatan sesuai dengan standar akuntansi Australia yang termasuk interpretasi, dan apakah laporan keuangan dan catatan memberikan pandangan yang benar dan adil. Limitation of an audit. Batasan audit. Suatu laporan keuangan dilakukan untuk meningkatkan keandalan dan kredibilitas informasi yang disertakan dalam laporan keuangan. Namun, bukan jaminan bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan atau kecurangan. Batasan audit berasal dari laporan keuangan, prosedur audit, dan jangka waktu yang dibutuhkan audit dengan biaya yang wajar. Selanjutnya yaitu compliance audit. Audit kepatuhan melibatkan pengumpulan bukti untuk memastikan apakah seseorang atau organisasi yang sedang ditinjau telah mengikuti aturan, kebijakan, prosedur, hukum, dan regulasi yang harus dipatuhi. Contoh dari audit kepatuhan yaitu pemeriksaan pajak yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang individu atau perusahaan telah menyelesaikan SPT sesuai dengan Undang-Undang Ketetapan Pajak Penghasilan tahun 1936 dan Undang-Undang Penilaian Pajak Penghasilan tahun 1997. Performance audit. Audit kinerja berkaitan dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas kegiatan organisasi. Ekonomi mengacu pada biaya input termasuk upah dan material. Efisiensi mengacu pada hubungan antara input dan output, sedangkan efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan tertentu atau produksi tingkat keluaran tertentu. Comprehensive audit. Audit komprehensif mencakup elemen audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja. Audit komprehensif ini paling sering terjadi di sektor publik di mana kepatuhan terhadap berbagai peraturan diperiksa saat menyelesaikan audit laporan keuangan. Internal audit. Audit internal ini dilakukan untuk memberikan jaminan tentang berbagai aspek aktivitas organisasi. Fungsi audit internal biasanya dilakukan oleh karyawan dari organisasi yang diaudit, tetapi dapat juga diberikan ke firma audit eksternal. Jadi, fungsi audit internal ini ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen dalam organisasi. Meskipun fungsi audit internal sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya, mereka seringkali berkaitan dengan evaluasi dan peningkatan manajemen risiko, prosedur pengendalian internal, dan elemen proses tata kelola.
Corporate Social Responsibility Assurance. Pengungkapan CSR mencakup pelaporan lingkungan, karyawan, dan sosial. Beberapa organisasi memilih agar pengungkapan CSR mereka dijamin oleh penyedia jaminan independen. Jaminan pengungkapan CSR saat ini dilakukan oleh auditor atau perusahaan konsultan spesialis. Different levels of assurance. Tingkat jaminan yang berbeda. Tingkat jaminan yang berbeda ini ada 3. Jaminan yang wajar, jaminan yang terbatas, dan tidak ada jaminan. Reasonable assurance. Jaminan yang wajar. Tujuan dari perkataan jaminan yang wajar adalah untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membentuk sisi positif dari suatu opini tentang kebenaran dan kewajaran informasi yang dijamin. Ini berarti bahwa auditor telah melakukan pekerjaan yang memadai untuk melaporkan dengan kepastian yang wajar bahwa informasi yang diyakinkan atau tidak dapat diandalkan. Ini berarti bahwa auditor akan melakukan pengujian terperinci atas prosedur pengendalian transaksi, dan akun klien untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa informasi yang dijamin disajikan secara wajar. Auditor juga dapat membuat pernyataan positif jika mereka cukup yakin bahwa bukti yang dikumpulkan sudah memadai. Limited assurance. Jaminan yang terbatas. Tujuan perkataan jaminan yang terbatas adalah untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membentuk pernyataan pendapat negatif tentang keandalan informasi yang dijamin. Jadi, auditor telah melakukan pekerjaan yang memadai untuk melaporkan ada atau tidaknya perhatian mereka terhadap sebuah informasi yang dijamin tidak benar dan adil. Auditor tidak akan melakukan pengujian terperinci ketika terjadi perkataan jaminan terbatas, sehingga mereka tidak dalam posisi untuk mengatakan bahwa menurut pendapat mereka, laporan keuangan sesuai dengan hukum dan standar akuntansi yang relevan, atau memberikan penilaian yang benar dan adil. No assurance, tidak ada jaminan. Penyedia jaminan dapat melakukan layanan lain untuk klien yang tidak diberikan jaminan. Dalam keadaan seperti ini, penyedia jaminan harus memastikan ketika melaporkan temuannya bahwa mereka menjelaskan dan melaporkan fakta temuan mereka dan tidak memberikan jaminan. Contoh perkataan yang tidak memberikan jaminan adalah prosedur perkataan yang telah disepakati di mana auditor menyelesaikan serangkaian tugas yang diminta oleh klien mereka dan melaporkan temuan mereka kepada klien. Klien bukan auditor yang menentukan sifat, luas bukti yang dikumpulkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor. Karena tidak ada kesimpulan yang didapat oleh auditor, tidak ada jaminan yang diberikan oleh auditor. Different audit opinions. Pendapat audit yang berbeda. Laporan audit yang paling umum mencakup opini yang tidak dimodifikasi. Jenis pendapat ini diterima jika auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut benar dan wajar. Maka, laporan tersebut menunjukkan posisi keuangan secara wajar perusahaan, dan informasi yang diberikan sesuai dengan Australian Accounting Standard Interpretasi dan Corporation Act. Opini yang merugikan terjadi jika auditor memiliki bukti yang mengidentifikasi kesalahan penyajian secara individu atau dalam agregat, material, dan meresap ke dalam laporan keuangan. Pembuatan opini digunakan saat auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi dasar opini, dan menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi pada laporan keuangan dapat menjadi material dan meluas. Preparers and auditors. Pada bagian ini menjelaskan dan membedakan tanggung jawab yang berbeda dari pembuat laporan keuangan dan auditor. Preparer responsibility. Tanggung jawab menyusun. Relevan. Informasi yang termasuk dalam laporan keuangan harus relevan dengan pengguna laporan tersebut. Informasi relevan berdampak pada keputusan yang dibuat oleh pengguna mengenai kinerja perusahaan. Pengguna memerlukan informasi yang membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan yang berkaitan dengan perusahaan. Reliable. Dapat diandalkan. Informasi dapat diandalkan jika bebas dari kesalahan atau penipuan. Jika pengguna merasa bahwa informasi yang disajikan tidak dapat diandalkan karena alasan apapun, laporan keuangan tidak dapat digunakan untuk membuat jenis keputusan. Comparable. Sebanding. Informasi yang termasuk dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Pengguna harus dapat melacak kinerja perusahaan untuk mengidentifikasi tren apapun yang dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang seberapa baik kinerja perusahaan. Understandable. Dapat dimengerti.
Informasi yang termasuk dalam laporan keuangan harus dapat dimengerti. Pengguna perlu memahami informasi yang disajikan untuk membuat keputusan yang tepat. Catatan laporan keuangan digunakan untuk memberikan rincian tambahan untuk membantu interpretasi informasi akuntansi yang diberikan. Rincian yang termasuk dalam catatan harus diutarakan sedemikian rupa untuk menginformasikan pengguna secara tidak memihak untuk membantu pengambilan keputusan mereka. True and fair. Kebenaran dan keadilan mengacu pada penerapan standar akuntansi yang konsisten dan tepat, atau kerangka kerja yang berlaku saat menyiapkan laporan keuangan. Auditor bertanggung jawab untuk memberikan opini atas kebenaran dan kewajaran. Secara khusus, auditor akan mengevaluasi apakah kebijakan akuntansi tersebut konsisten dengan kerangka laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Auditor juga akan mempertimbangkan estimasi akuntansi yang dibuat oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen untuk menentukan apakah estimasi tersebut wajar. Auditor responsibility. Skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional merupakan sikap yang diadopsi oleh auditor saat melakukan audit. Ini berarti bahwa auditor tetap independen dari perusahaan manajemen, dan stafnya saat menyelesaikan pekerjaan audit. Auditor harus mencari bukti independen untuk menguatkan informasi yang diberikan oleh klien mereka. Mereka harus curiga ketika bukti bertentangan dengan dokumen yang dipegang oleh klien mereka atau pertanyaan yang dibuat oleh personal klien termasuk manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Penilaian profesional. Profesional berkaitan dengan tingkat keahlian, pengetahuan, dan pelatihan yang digunakan auditor saat melakukan auditor. Misalnya, auditor menentukan keandalan sumber informasi dan memutuskan kecukupan dan kesesuaian bukti yang dikumpulkan. Prosedur yang akan digunakan dalam pengujian dan ukuran sampel yang tepat. Sikap kehati-hatian. Kehati-hatian mengacu pada saat melakukan audit, menerapkan standar teknis dan yang didukung undang-undang dan mendokumentasikan setiap tahap dalam proses audit. Auditor harus mencari bukti independen untuk menguatkan informasi yang diberikan oleh klien mereka. Assurance provider. Penyedia jaminan. Jasa jaminan disediakan oleh perusahaan akuntansi dan konsultan lainnya. Kantor akuntan bukan satu-satunya penyedia layanan jaminan. Sejumlah perusahaan konsultan menyediakan layanan jaminan, terutama pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk beberapa kombinasi pengungkapan lingkungan, emisi karbon, keterlibatan masyarakat, kegiatan amal, dan kesejahteraan karyawan. Demand for audit and assurance services. Permintaan audit dan layanan jaminan. Financial report users. Investor umumnya membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah investor harus berinvestasi, membeli, atau menjual saham dalam perusahaan tersebut. Pemasok membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut dapat membayar mereka untuk barang yang dipasok. Pemasok juga tertarik pada apakah sebuah perusahaan tersebut kemungkinan akan tetap menjadi perusahaan yang berkelanjutan, yaitu kemungkinan akan terus menjadi pelanggan pemasok tersebut dan terus dapat membayar utangnya saat jatuh tempo. Pelanggan membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut kemungkinan akan tetap bertahan jika pelanggan mengandalkan perusahaan tersebut. Pemberi pinjaman membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah perusahaan dapat membayar bunga dan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Karyawan membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut dapat membayar upah atau gaji dan hak lainnya. Pemerintah membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut mematuhi peraturan membayar pajak dalam jumlah yang wajar berdasarkan laba yang dilaporkan. Masyarakat umum membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah mereka harus mengasosiasikan dengan perusahaan tersebut, misalnya sebagai calon karyawan, pelanggan, atau pemasok. Source of demand for audit and assurance service. Semua permintaan audit dan layanan jaminan. Keterpencilan. Sebagian besar pengguna laporan keuangan tidak memiliki akses ke perusahaan yang sedang ditinjau. Hal itu membuat sulit untuk menentukan apakah informasi yang terkandung dalam laporan merupakan penyajian yang wajar dari perusahaan tersebut dan aktivitasnya untuk periode yang relevan. Kompleksitas.
Sebagian besar pengguna laporan keuangan tidak memiliki pengetahuan akuntansi dan hukum untuk memungkinkan mereka menilai kewajahan pilihan akuntansi dan pengungkapan yang kompleks yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Insentif bersaing. Manajemen memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dengan cara membantu mereka untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Keandalan. Pengguna laporan keuangan sangat memperhatikan keandalan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, karena mereka menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang memiliki konsekuensi nyata. Theoretical frameworks, kerangka teoritis. Teori agensi. Jika seorang individu adalah pemilik pengelola bisnis mereka sendiri, maka tidak ada insentif yang bersaing. Hanya ada satu pemilik dan satu manajer. Ketika seorang pemilik mempekerjakan seorang manajer untuk menjalankan bisnis atas nama mereka, potensi konflik akan muncul. Manajer memiliki insentif untuk memberikan hasil yang menguntungkan. Jika ada satu pemilik, mereka bisa lebih mudah memantau aktivitas pengelolanya. Namun, ketika ada beberapa pemilik, maka sangat sulit bagi pemilik untuk memantau aktivitas manajemennya. Teori agensi ini memberitahu kita bahwa karena keterpencilan pemilik dari perusahaan tersebut, kompleksitas item yang termasuk dalam laporan keuangan dan persaingan insentif antara pemilik dan manajer, pemilik memiliki insentif untuk menyewa auditor untuk menilai kebenaran dan kewajaran informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang disediakan oleh manajer mereka. Sedangkan manajer juga memiliki insentif untuk menyewa auditor untuk menunjukkan kepada pemegang saham bahwa mereka telah menyiapkan laporan keuangan yang benar dan adil, bebas dari penipuan dan kesalahan. Hipotesis informasi. Pengguna laporan keuangan memerlukan akses ke informasi berkualitas tinggi untuk membuat berbagai keputusan. Informasi tersebut digunakan untuk menentukan apakah akan memiliki atau menjual saham dalam perusahaan tersebut, atau apakah akan meminjamkan uang kepada perusahaan tersebut dengan tingkat suku bunga untuk membebankan perusahaan atas uang yang dipinjamkan. Hipotesis jaminan. Investor mengambil risiko saat membeli saham. Jadi, jika perusahaan tersebut gagal, investor bisa kehilangan uang yang diinvestasikan. Menurut hipotesis jaminan, audit adalah salah satu cara bagi investor untuk memastikan setidaknya sebagian dari kerugian mereka jika perusahaan tempat mereka berinvestasi gagal. Karena auditor diharuskan untuk mengambil kebijakan jaminan ganti rugi profesional. Mereka dipandang memiliki akses ke uang seandainya investor dapat membuktikan bahwa kelalaian audit adalah penyebabnya, setidaknya sebagian atas kerugian tersebut. Demand in a voluntary setting. Permintaan secara sukarela. Perusahaan secara sukarela mengungkapkan informasi CSR dalam laporan tahunan, di situs web, dan dalam laporan terpisah yang dibuat sendiri oleh perusahaan. Tren peningkatan pengungkapan ini merupakan tanggapan atas permintaan pemilik kepentingan seperti pemegang saham, pemberi pinjaman, karyawan, pelanggan, pemasok, dan publik agar perusahaan lebih bertanggung jawab dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Perusahaan tidak diharuskan untuk memiliki jaminan lingkungan dan pengungkapan CSR lainnya. Namun, sejumlah perusahaan melakukannya. Jaminan diberikan untuk memenuhi permintaan pengguna akan informasi yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan, dan juga untuk menunjukkan tanggung jawab perusahaan yang tinggi. The role of regulators and regulations. Peran dari regulator dan regulasi. Regulators. FRC mengawasi proses yang digunakan untuk menetapkan standar akuntansi oleh Dewan Standar Akuntansi Australia (AASB) dan standar audit oleh AUASB. FRC juga memantau dan melaporkan secara teratur hal-hal yang berkaitan dengan independensi auditor. AUASB. Sesuai dengan Undang-Undang Koperasi bagian 336, AUASB bertanggung jawab atas perumusan standar audit dan jaminan. Standar audit mencakup persyaratan wajib yang secara hukum dapat ditegakkan di bawah Corporation Act. APASB didirikan pada tahun 2006 oleh CPA Australia dan Institute of Chartered Accountants yang sekarang bernama CAANZ. ASIC adalah
Badan Pemerintah Persemakmuran Independen. ESIC didirikan oleh ESIC-H. ESIC mengelola ESIC-H dan melakukan banyak pekerjaan yang diwajibkan oleh Competition H. ESIC mengatur sektor koperasi, pasar, dan jasa keuangan Australia. ESIC juga berperan dalam mengawasi fungsi audit. ASX dibentuk pada tahun 1987 melalui penggabungan 6 bursa efek independen yang beroperasi di ibu kota negara bagian. CALDB didirikan pada tahun 1990 untuk menggantikan Dewan Berbasis Negara Bagian oleh Corporations Act dan ESIC-H. CALDB hanya dapat menanggapi aplikasi yang dibuat oleh ESIC yang berkenaan dengan auditor atau Otoritas Peraturan Kehati-hatian Australia yang terkait dengan likuidator yang menyatakan bahwa individu yang bersangkutan telah melanggar. CAANZ adalah badan profesional dengan lebih dari 100.000 anggota yang bekerja dalam praktik publik, termasuk firma akuntansi, industri, akademisi, dan pemerintah. CPA Australia adalah badan profesional dengan lebih dari 150.000 anggota yang bekerja sebagai profesional keuangan, akuntansi dan bisnis, akademisi, dan pegawai negeri di Australia dan di seluruh dunia. Institute of Public Accountants adalah badan profesional dengan lebih dari 26.000 anggota yang bekerja di industri, perdagangan, pemerintahan, akademisi, dan praktik publik. Regulasi. Pernyataan dan standar audit dikeluarkan oleh AOASB di Australia. Standar ini memberikan persyaratan dan panduan minimum untuk audit dan layanan jaminan. Corporation Act atau Undang-Undang Korporasi yang memberikan panduan tentang audit atas laporan keuangan perusahaan. CLERP 9. Undang-Undang CLERP 9 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2004. CLERP 9 memberikan perubahan signifikan pada sejumlah undang-undang, termasuk Undang-Undang Korporasi dan Undang-Undang ESIC, yang berisi sejumlah amandemen yang mempengaruhi profesi audit. The Audit Expectation Gap. Kesenjangan ekspektasi audit terjadi ketika terdapat perbedaan ekspektasi antara penyedia jaminan dan pengguna laporan keuangan. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh ekspektasi pengguna yang tidak realistis, seperti auditor memberikan jaminan lengkap, auditor menjamin kelangsungan masa depan perusahaan, opini audit yang tidak dimodifikasi merupakan indikator akurasi yang lengkap, auditor pasti akan menemukan kecurangan, dan auditor telah memeriksa semua transaksi. Padahal kenyataannya adalah, auditor memberikan jaminan yang wajar, auditor tidak menjamin kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. Opini yang tidak dimodifikasi menunjukkan bahwa auditor yakin bahwa tidak ada kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan. Auditor akan menilai risiko kecurangan dan melakukan tes untuk mencoba mengungkap kecurangan, tetapi tidak menjamin bahwa mereka akan menemukan penipuan seandainya hal itu terjadi. Dan auditor menguji sampel transaksi.